boleh dibuka lagi juga di buku LKS ada ya. Buka. Sebagai seorang muslim, wajib hukumnya untuk beriman kepada seluruh nabi dan rasul, menghormati kedudukan mereka, serta mengikuti ajaran-ajaran yang mereka sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti yang boten iman kepada nabi dan rasul kita nggak percaya. Saya nggak percaya kalau ada nabi Adam. Berarti dosa boten? Dosa ya, nggak boleh. Berarti beriman kepada nabi dan rasul itu hukumnya adalah wajib. Nah, kenapa kok ada nabi, ada rasul? Apakah berbeda apa sama? Berbeda. Apa perbedaannya? Coba dibaca dari Mbak Ojo ini yuk. Kalau nabi itu apa? Ingat enggak? Oke, coba kalau nabi.
nama-nama nabi dan rasul. Ada yang hafal nama-nama nabi dan rasul? Ada berapa yang wajib kita ketahui nabi dan rasul? 25. Ada yang hafal? Enggak. Udah biasanya dinyanyiin ya. Kalau di kelas 4 dinyanyiin enggak? Ya? Oke? Dinyanyiin enggak? Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak. Terus? Harun. Terus? Zulkifli, Sulaiman, dan seterusnya. Oke? Coba dibaca, Mas. Tuh Mas yang bawa buku ini, yuk dibaca. Ada 25 nabi yang keras, Mas. Siapa aja?
Gak mau, mereka malah menyembah berhala. Apalagi sekarang masih banyak ya yang percaya jadi tugas Nabi dan Rasul itu berat. Nah, Nabi dan Rasul itu punya sifat wajib. Ya, sifat wajibnya ada 4, yaitu ada sidik, amanah, tabligh, dan pelayanan. Ya, sidik itu jujur. Mereka selalu berkata jujur. Jadi kalau Nabi dan Rasul itu pasti berkata jujur. Kalau bohong, gimana umatnya mau percaya? Oke. Terus amanah dapat dipercaya, yaitu para Rasul adalah manusia yang paling dapat dipercaya. Mereka menjaga amanah Allah dan tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Tabligh itu menyampaikan, yaitu menyampaikan kamu Allah kepada umat manusia tanpa menyembunyikan sedikit pun. Jadi yang dari Allah, wahyu dari Allah itu disampaikan semua. Bukan itu petain, asing tak sampaikan yang satu ayat aja, satu ayatnya buat aku sendiri, apa buat keluargaku sendiri. Itu tidak ya. Jadi mereka itu menyampaikan semuanya tanpa menyembunyikan sedikit pun. Yang keempat yaitu katonan atau cerdas, itu mereka memiliki kecerdasan tinggi dalam menjalankan tugas kenabian. Kira-kira kita bisa nggak mencontoh sifat-sifat ini? Insya Allah dalam kehidupan sehari-hari, dari hal yang paling kecil. Misalnya kak tanya tadi udah sarapan belum? Kok ada yang bilang udah, tapi jebule aslinya belum, kayak minum kok. Nah, berarti itu belum bisa meneladani sifat wajib Rasul ya jujur. Dari hal paling kecil kita harus belajar meneladani sifat wajib Rasul. Kemudian dilanjutkan sifat mustahil. Mustahil itu maksud sih itu enggak ada ya, enggak ada pada sifat Rasul. Yang pertama ada isi atau dusta, yaitu disebutkan ya Mbak tadi bacanya baca yuk. Sifat isi
mereka sebagai panutan dalam setiap aspek kehidupan. Jadi seperti tadi cara kita meneladani atau cara kita beriman kepada Nabi dan Rasul itu salah satunya dengan cara meneladani akhlak anak mereka dengan jujur, amanah, tatonan. Nah, kesimpulannya beriman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah wajib atau kewajiban setiap muslim dengan cara mempelajari dan meneladani sifat-sifat mulia mereka seperti sidik, amanah, tabligh, dan tatonan. Kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, hikmah dari meneladani para nabi meliputi menjadi pribadi yang jujur dan amanah, memiliki akhlak mulia, menjauhi perbuatan buruk, serta menjalani hidup sesuai tuntunan Islam. Semoga kita semua dapat mengamalkan ajaran para nabi dan rasul dalam kehidupan sehari-hari. Selesai, terima kasih. Nah, setelah ini guru mau bagi jadi 4 kelompok ini berapa anak? 3. Masuk semua? Masuk, berarti nanti ada yang 6 anak, ada yang 5 anak ya. Nah, bagi kelompoknya berhitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi terus ya. Nanti yang 1 jadi 1, yang 2 jadi 2, 3 jadi 3 kelompok, 4 jadi 4 kelompok. Oke? Nah, silakan berhitung dari belakang, yuk. Dari belakang. Terus 1, iya 5. Terus materinya sudah selesai, kalian sudah ibu bagi jadi 4 kelompok, oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah dapat HP semua? Seadanya HP-nya ya. Nah, tadi sudah masuk di sini? Sudah sampai sini? Oke, nah di sini ada 4 peserta yang sudah mencoba masuk kemarin ya. Nah, ini silakan kalian masukkan nama kalian di sini. Boleh nama kelompok, misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu ditulis di sini ya. Nanti kalau sudah terus diklik oke mulai. Kalau sudah nanti ada soal-soalnya, silakan dikerjakan, mencoba kerjakan. Bareng-bareng ya. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.